Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Erik Susanto, kelas 1A Penjas Kesrek, nomor absen 13, NIM 2020010500378. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Sepak bola bukan permainan asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sepak bola terdiri dari dua kata, yaitu dari kata sepak dan bola. Sepak bisa disebut menyepak, yaitu menendang menggunakan kaki. Sedangkan bola adalah alat untuk permainan yang memiliki bentuk bulat yang terbuat dari karet, kulit atau bahan lainnya. Jadi, secara singkat, pengertian sepak bola adalah permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola ke sana kemari yang dilakukan oleh pemain dengan sasaran gawang dan bertujuan memasukkan bola ke dalam gawang. Permainan sepak bola adalah permainan dalam bentuk regu. Setiap regu berisi 11 orang dengan satu orang sebagai penjaga gawang dan memiliki beberapa pemain cadangan. Permainan sepak bola ini mempunyai tujuan untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawang sendiri agar tidak terjadi gol. Permainan sepak bola ini dilakukan dalam 2 babak dengan masing-masing babak dengan waktu 45 menit dengan waktu istirahat di antara 2 babak tersebut 10 menit. Jika dalam waktu 2 babak kedua tim dengan skor yang sama atau seri, maka akan diadakan penambahan waktu sebanyak 2 kali 15 menit. Apabila penambahan waktu masih dengan skor yang sama atau seri, akan dilakukan dengan tendangan penalti. Dalam melakukan tendangan penalti, tim akan diberikan kesempatan sebanyak 5 kali untuk melakukan tendangan ke dalam gawang. Sejarah sepak bola dunia. Sejarah sepak bola sebagai olahraga digemari sejak abad ke-2 Masehi sampai abad ke-3 Masehi di Cina. Pada masa dinasti Han, masyarakat menggiring bola kulit dengan memasukkan ke dalam jaring kecil yang disebut dengan tusuchu. Permainan sepak bola juga dimainkan di Jepang dengan nama lain kemari. Pada abad ke-16, sepak bola juga digemari di Italia. Lalu, permainan sepak bola banyak ditemukan di berbagai negara seperti Inggris, Meksiko, Romawi, Amerika Tengah, hingga Romawi kuno. Namun, saat sepak bola sampai ke Inggris pada tahun 1365, Raja Edward III melarang untuk memainkan sepak bola karena dalam permainan sepak bola terjadi banyak kekerasan dan tindakan yang brutal. Namun, pada tahun 1360, Raja Edward III mengizinkan kembali berlakunya permainan sepak bola. Namun, permainan sepak bola tidak ada perubahan, tetap penuh dengan kekerasan dan tindakan brutal. Hingga pada tahun 1572, Ratu Elizabeth I melarang kembali permainan sepak bola tanpa ada kompromi dan disertai sanksi tegas kepada orang yang masih melakukan permainan sepak bola, yaitu dengan memenjarakan orang tersebut. Namun akhirnya pada tahun 1680, larangan untuk tidak melakukan permainan sepak bola dicabut kembali oleh Raja Charles II. Kemudian sejarah sepak bola modern berdasarkan tahun. Pada tahun 1863 terbentuk Asosiasi Sepak Bola Inggris. Selanjutnya pada tahun 1885 terdapat pertandingan sepak bola di luar wilayah Inggris, yaitu Kanada melawan Amerika. Selanjutnya pada tahun 1886 diadakan rapat pertemuan untuk pertama kali yang membahas tentang pembentukan kelompok, yaitu Asosiasi Sepak Bola Dunia. Selanjutnya, pada tahun 1888 terdapat wasit yang menjadi pemegang penuh permainan sepak bola,
Yang terakhir yaitu pada tahun 1904 dibentuk Federation International de Football Association atau FIFA di Prancis yang beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. FIFA atau Federation International de Football Association didirikan pada tahun 1904 di Prancis dengan slogan For the Game, for the World. FIFA adalah badan internasional pengatur sepak bola. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antar pemain, memberikan gelar kepada pemain sepak bola terbaik di dunia, dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Federation International de Football Association atau FIFA memberikan sebuah kode 3 huruf kepada negara anggota dan negara non-anggota FIFA. Sampai saat ini terdapat 209 negara yang tergabung dalam FIFA. Markas Federation International de Football Association atau FIFA terletak di Swiss. Kompetisi terpenting yang dilakukan oleh FIFA yaitu pertandingan sepak bola seluruh dunia atau yang sering kita kenal dengan sebutan Piala Dunia. Selanjutnya yaitu peraturan dalam permainan sepak bola. Peraturan dalam permainan sepak bola diresmikan oleh IFAB atau International Football Association Board yang terdiri dari satu perwakilan asosiasi sepak bola Skotlandia, asosiasi sepak bola Wales, asosiasi sepak bola Irlandia, The Football Association, dan 4 wakil dari FIFA, Federation International de Football Association. Lapangan yang digunakan dalam permainan sepak bola adalah lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan rumput sintesis atau rumput alami. Panjang dari lapangan sepak bola adalah 100 sampai 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter. Di bagian ujung lapangan terdapat gawang berbentuk persegi panjang dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan gawang terdapat area penalti dengan jarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper boleh menangkap bola menggunakan tangan. Terdapat pula zona pergantian pemain yang terdapat di sisi garis tengah lapangan. Bola yang digunakan dalam bermain sepak bola adalah yang berbentuk bulat dan memiliki keliling bola 68 sampai 70 cm atau 27 sampai 28 inci. Bola yang digunakan terbuat dari karet atau karet sintesis. Berat bola dari awal permainan 410 sampai 450 gram atau 14 sampai 16 ons dan memiliki tekanan udara 0,60 sampai 0,70 atmosfer. Jika bola saat digunakan untuk bermain mengalami kerusakan, maka harus diganti dengan bola cadangan dan diletakkan pada posisi sebelumnya. Dalam permainan sepak bola, terdapat 11 orang pemain dan maksimal 12 orang pemain cadangan. Dalam aturan yang dibuat FIFA, pergantian pemain sebuah tim hanya dilakukan sebanyak 3 kali. Namun, untuk pertandingan nasional bisa dilakukan pergantian pemain sebanyak 7 kali. Kapten tim adalah jabatan seseorang yang terpilih di antara pemain yang bertugas untuk memimpin atau mengordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Berikut pemain dalam pemain sepak bola beserta tugasnya. Yang pertama, penjaga gawang atau goalkeeper. Penjaga gawang adalah salah satu-satunya pemain yang dapat menggunakan tangan untuk menghalangi bola yang akan masuk ke dalam gawang dari serangan tim lawan. Yang kedua, pemain bertahan atau back. Tugas dari back adalah untuk menjaga dan melindungi kiper ketika menguasai bola, mencegah serangan lawan, serta memblok tembakan dari pemain lawan. Yang ketiga yaitu penyerang.
Penyerang adalah pemain yang paling dekat posisinya dengan tim lawan. Tugas utamanya penyerang adalah teknik, kecepatan, dan bakat penyerang atau forward dibagi menjadi beberapa bagian sesuai posisi dan tugasnya. Penyerang tengah disebut dengan striker yang bertugas menciptakan gol dari umpan-umpan yang diberikan rekan timnya dan memberikan ruang untuk gelandang dan pemain sayap dengan cara mengalihkan perhatian lawan main. Penyerang sayap adalah tugasnya membantu serangan dari sektor sayap dan memberikan umpan-umpan kepada striker agar striker dapat mencetak gol. Yang selanjutnya yaitu asisten wasit. Seorang wasit dibantu oleh dua orang yang disebut dengan asisten wasit, karena seorang wasit saja tidak mampu untuk mengontrol 22 orang dari kedua tim. Asisten wasit atau yang bisa disebut dengan hakim garis bertugas membawa bendera dan menandakan jika terjadi offside, bola keluar, atau tendangan sudut. Selanjutnya yaitu waktu pertandingan. Waktu pertandingan dalam permainan sepak bola adalah 2 kali 45 menit dengan jeda waktu istirahat 10 menit. Kick off. Kick off atau biasa kita sebut dengan tendangan pembuka dilakukan pada saat ketika pertandingan sepak bola dimulai, ketika terjadi gol, ketika babak kedua pertandingan dimulai, ketika babak perpanjangan waktu pertandingan dimulai. Selanjutnya yaitu bola keluar. Outball atau bola keluar terjadi saat bola melayang atau menggelinding melewati garis lapangan atau garis gawang. Selanjutnya yaitu peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang, serta tidak ada pemain yang dalam keadaan offside, pelanggaran, ataupun handsball. Offside. Offside terjadi apabila salah satu pemain mengoper bola kepada pemain lainnya, tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan tim lawan. Yang selanjutnya yaitu lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan saat bola melewati garis lapangan. Pemain yang melakukan lemparan ke dalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola dari lapangan. Selanjutnya yaitu tendangan gawang. Tendangan gawang terjadi melewati garis gawang karena pemain lawan, penjaga gawang, atau pemain dalam satu tim boleh melakukan tendangan gawang asalkan tidak melewati batas garis penjaga gawang atau kiper. Selanjutnya yaitu manfaat bermain sepak bola. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan jantung. Para bintang lapangan hijau akan bergerak ke depan dan ke belakang lapangan saat pertandingan. Mereka berjalan jogging dan berlari dengan penuh selama 90 menit. Hal itu tentunya akan membuat para pesepak bola mengendalikan detak jantung dan melakukan latihan kardiovaskular. Yang kedua yaitu menurunkan berat badan. Manfaat olahraga sepak bola bisa menjadi jalan keluar bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, bermain sepak bola dapat mencegah seorang dari obesitas. Manfaat yang ketiga yaitu membangun karakter tanggung jawab. Sepak bola bukanlah olahraga yang menekankan keahlian individu, tetapi juga kerjasama tim secara keseluruhan. Manfaat yang keempat yaitu membangun kekuatan otot. Bermain sepak bola secara rutin mampu membangunkan kekuatan otot-otot kaki, paha, perut, dan dada. Saat mencoba untuk membangun otot dengan cara bermain sepak bola, Anda akan merasakan manfaat lainnya seperti peningkatan daya tahan tubuh alias tidak akan mudah lesu dan lelah. Jadi itulah materi pembahasan saya tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.